Kota Pontianak saat ini kan kalau kita lihat dari status rawan narkoba, ternyata ada semua kecamatan itu adalah statusnya bahaya. Nah, dari 6 kecamatan tersebut kita breakdown ke bawah, yaitu dari 29 kelurahan, ternyata ada 8 kelurahan yang statusnya bahaya. Nah, dari 8 kelurahan tersebut ternyata tersebar di 6 kecamatan. Oleh karena itu saya artikan bahwa 6 kecamatan itu ada status bahaya. Nah, kemudian terdapat 10 kelurahan yang statusnya waspada, kemudian 11 kelurahan yang statusnya siaga. Nah, dalam rangka menurunkan status yang bahaya tadi, kita dari BNN memiliki program namanya Kami Datang. Ya, Kami Datang di sini adalah tim yang dari BNN Kota Pontianak yang terdiri dari unsur atau bidang pencegahan dan pemberdayaan serta rehabilitasi. Ini akan terjun langsung ke kelurahan-kelurahan yang di 8 kelurahan tadi yang dianggap bahaya tadi. Tim ini akan datang mungkin karena dilihat dari timnya terbatas, oleh karena itu 1 bulan sekali mungkin kami akan datang di 8 kelurahan tersebut masing-masing. Nah, kegiatan yang kami lakukan adalah yang pertama adalah sosialisasi tentang W4GN, kemudian melaksanakan pelayanan SKHPN, ya, surat keterangan hasil narkotika, kemudian juga memberikan informasi edukasi kepada masyarakat khususnya yang mungkin bertanya tentang pelaksanaan tes urin kolektif misalnya gitu. Kemudian juga mungkin ada masyarakat yang bertanya tentang rehabilitasi, bagaimana caranya, karena selama ini masyarakat masih bingung ya tentang rehabilitasi. Ada yang bilang bayar, ada yang bilang begini begitu, ada yang bilang takut karena rehab mungkin langsung ditangkap dengan layanan ditahan dan lain-lain. Ini tentu tugas tim inilah yang memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat khususnya di 8 kelurahan tersebut akan memahami betul tentang kegiatan BNN ini. Sehingga kalau ini rutin kita laksanakan dan masyarakat bisa memberikan informasi, makanya tentu ini bisa menurunkan statusnya dari bahaya menjadi waspada. Tentu itu tidak mudah, nah oleh karena itu perlu kerjasama antara BNN, kemudian aparat kelurahan, kemudian kelurahan-kelurahan di sini kan sudah ada kelurahan bersih bersinar. Nah, ini perangkatnya inilah yang mungkin nanti bisa kerjasama dengan kami. Nah, kewajiban kelurahan adalah yang pertama adalah menghadirkan masyarakat ya masyarakat di situ supaya bisa bergabung, bisa bertanya, bisa koordinasi ke tim tadi. Nah, tempatnya hasil kesepakatan memang untuk sementara di kantor kelurahan. Tetapi kalau kemudian ada semacam saran, usulan atau mungkin pendapat dari masyarakat atau mungkin dari kelurahan yang menghendaki di luar dari kantor kelurahan, boleh-boleh saja, mungkin di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk berkumpul, nggak masalah. Dari hasil survei nasional ya yang dilakukan BNN bersama BRIN ya, Badan Investigasi yaitu dan LIPI tahun 2021 kemarin bulan Agustus, di mana Kalbar ya ini diwakili oleh Kota Pontianak, kemudian Mempawah dan Kapuas Hulu. Ini survei tersebut ternyata hasilnya adanya peningkatan dari prevalensi sebelumnya tahun 2019 itu 1,8 dan di tahun 2021 ternyata peningkatan menjadi prevalensinya menjadi 1,95%. Nah, itu berarti ada peningkatan. Nah, mungkin yang saya agak lebih soroti adalah terkait dengan terjadinya kenaikan di item perempuan ya. Nah, perempuan ini ternyata ada kenaikan, dan perempuan ini kita amati di pekerjaan ya, pekerjaannya ternyata ibu rumah tangga.
Nah, ini terjadi ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah, kalau kita analisa ternyata kenapa perempuan khususnya di ibu rumah tangga terjadi ada kenaikan di masa pandemi. Tentu ini kalau kita analisa bahwa ibu rumah tangga dalam situasi pandemi ini membutuhkan kebutuhan rumah tangga yang mungkin meningkat, ya. Nah, ternyata tidak didukung dengan materi barangkali ya. Nah, ini sehingga ibu rumah tangga ini mengambil sikap yang keliru, yaitu mungkin menjadi kurir atau mungkin menjadi penyalahguna dan mungkin menggunakan dan lain-lain. Itu sikap itu yang mungkin keliru. Nah, ini yang kami soroti adalah ternyata ibu-ibu rumah tangga ya terjadi ada peningkatan di masa pandemi.